Halo, balik lagi di pembelajaran sejarah kelas 11. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan juga Spanyol. Kali ini kita akan membahas tentang jalur pelayaran bangsa Belanda. Mendengar keberhasilan dari orang-orang Spanyol maupun orang-orang Portugis yang menemukan daerah baru, daerah penghasil rempah-rempah, pulau rempah-rempah, para pelaut serta para pedagang Belanda juga tidak mau ketinggalan. Akhirnya mereka juga melakukan penjajahan samudera menuju ke timur, menuju ke Pulau Rempah. Nah, siapa saja dari Belanda ini, tokoh-tokoh dari Belanda ini yang melakukan penjajahan samudera? Mari kita simak. Oke, untuk penjajah yang pertama dari Belanda ini ada Willem Barents. Nah, Willem Barents ini adalah navigator dan penjajah Belanda yang melakukan penjajahan melewati rute jalur yang lain dari Spanyol dan Portugis. Kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, Spanyol melakukan penjajahan samudera menggunakan jalur ke arah barat, sedangkan Portugis ke arah timur. Nah, Willem Barents ini melakukan penjajahan ke arah yang berbeda, yaitu ke utara, melewati kutub utara. Coba kita lihat jalurnya. Ini adalah jalur yang dilewati oleh Willem Barents dari Belanda, Amsterdam ke wilayah utara. Nah, sayangnya Willem Barents ini tidak benar-benar memahami medan yang akan ia lewati, sehingga menyebabkan kapal yang digunakannya terjepit es, mengingat pada saat itu air di kutub utara sedang membeku. Nah, akhirnya Barents ini berhenti di sebuah pulau bernama Pulau Novaya Zemlya. Nah, ini jika diperbesar pulaunya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ia berusaha untuk kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Untuk mengenang perjalanan laut yang dilewati oleh Barents ini, laut yang dilewati oleh Barents kemudian dinamai Laut Barents. Nah, itu adalah penjajah pertama dari Belanda. Sayangnya, penjajah yang pertama ini tidak berhasil menemukan di mana atau tidak berhasil sampai ke Pulau Rempah. Oke. Kemudian siapa yang selanjutnya? Yang selanjutnya ada Cornelis de Houtman. Pasti teman-teman semua udah tidak asing dengan tokoh satu ini. Pasti sering mendengar Cornelis de Houtman jika kita berbicara tentang penjajahan samudera dari Belanda. Pasti tokoh ini selalu muncul. Nah, Cornelis de Houtman ini merupakan pelaut Belanda. Pada 1595 ia yakin bahwa ia akan menemukan Pulau Rempah. Tapi dia tidak sendirian, dia bersama dengan Peter de Keyser. Ia kemudian di 1595 memulai pelayarannya menggunakan 4 armada atau 4 awak kapal beserta 64 pucuk meriam. Kemudian melakukan pelayaran dan penjajahan samudera untuk mencari di mana Pulau Rempah berada. Nah, di tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Banten berada di ujung Pulau Jawa. Nah, di Banten ini Cornelis de Houtman diterima dengan baik awalnya oleh masyarakat setempat. Nah, tapi kemudian ia melihat bahwa pelabuhan Banten ini sangat strategis. Kemudian di Banten ini terdapat hasil tanaman rempah-rempah. Kemudian membuat Cornelis de Houtman ini berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar,
orang-orang Belanda ini memaksakan kehendaknya untuk memonopoli perdagangan. Tentu hal itu tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa setempat. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Nah, kapal-kapal yang digunakan oleh pelayar-pelayar Belanda ini kemudian pergi dari Banten dan berlayar ke Pulau Bali. Nah, mereka di sana berhasil memperoleh rempah-rempah pula sampai akhirnya kemudian mereka kembali ke Belanda. Nah, ini merupakan pelayar yang kedua dari ekspedisi atau penjajahan samudra Cornelis de Houtman ini, membuat penjelajah-penjelajah lain juga kemudian melakukan penjajahan samudra. Siapa kemudian penjajah samudra yang selanjutnya? Masih menggunakan jalur yang sama dengan yang dilewati oleh Cornelis de Houtman, penjajah samudra selanjutnya adalah Jacob van Eyck atau Jacob Cornelis van Eyck. Nah, ia adalah seorang perwira angkatan laut Belanda dan explorer yang memimpin ekspedisi Belanda yang kedua setelah Cornelis de Houtman. Nah, di bawah pimpinan Jacob van Eyck ini mereka bukan hanya sampai ke Banten saja, tapi mereka mampu melanjutkan perjalanan sampai menemukan di mana pulau rempah itu, yaitu berada di Maluku. Kebetulan ketika Jacob van Eyck dan rombongannya tiba di Maluku, pada saat itu Maluku sedang memiliki konflik dengan orang-orang Portugis, sehingga hal tersebut dijadikan alat supaya Belanda ini bisa diterima dengan baik dengan membantu orang-orang setempat melawan Portugis. Nah, pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapat keuntungan yang berlipat-lipat daripada sebelumnya. Dengan demikian, semakin banyak pula kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Nah, keberhasilan Belanda ini untuk mendapatkan pulau rempah, dapat melakukan aksi monopoli perdagangannya secara tidak langsung juga sebagai titik di mana awal sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, itu merupakan jalur penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Belanda yang terdiri dari 3 tokoh. Ada tokoh-tokoh yang lain yang bisa kalian baca sendiri di buku cetak yang kalian punya selain 3 tokoh ini. Nah, sebelum itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kan sudah mempelajari ya tentang jalur pelayaran bangsa Portugis, Spanyol maupun Belanda dengan tokoh-tokoh pelayarnya. Nah, kali ini coba kalian buat peta jalur pelayaran dari bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Gambarlah peta jalur pelayaran tersebut dalam sebuah kertas HVS ataupun A4, atau boleh juga buku bergambar. Nah, berikan tanda yang berbeda bagi setiap jalur yang kalian buat. Misalnya dari bangsa Portugis, kamu akan menggambar jalurnya siapa. Misalnya jalurnya diwarnai oleh warna merah. Kemudian Spanyol, kamu akan menggambar jalur pelayarannya siapa. Gambarkan dengan warna yang berbeda. Begitu juga dengan Belanda. Boleh satu bangsa, satu tokoh, ataupun lebih. Kemudian buatlah jalur pelayaran tersebut dengan sebaik mungkin dan sekreatif kalian. Boleh menggunakan warna, boleh menggunakan gambar, sekreatif kalian sehingga kalian mendapat nilai yang maksimal. Setelah jalur pelayarannya selesai dikerjakan, kemudian foto hasil kerja kalian dan upload di sekolah.
Jangan lupa lihat deadline pengumpulan tugasnya, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugasnya. Oke, mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silahkan tanyakan langsung melalui personal chat. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Stay safe and healthy, everyone.